saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya goblok aja juga karena mengomentari masalah santri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Musik menjadi sesuatu hal indah yang dapat kita dengarkan di dunia ini. Rangkaian nada diatur secara baik sehingga menghasilkan musik yang sangatlah merdu. Di Indonesia sendiri banyak sekali musisi yang punya karya lagu sangat luar biasa. Sambutan dari masyarakat terhadap musik di Indonesia sendiri pun sangatlah bagus. Para penikmat musik di negara kita sangatlah banyak. Bahkan ada beberapa musisi yang menjadikan musik sebagai media untuk dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Hal ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lagu-lagu religi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah banyak tercipta. Namun tersebar kabar bahwa musik adalah sesuatu yang haram. Lalu benarkah hal tersebut? Dan bagaimana hukum Islam tentang mendengarkan musik? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut dengar musik haram atau halal sebagai pintu maksiat versi dari Magenta Islam. Hukum Islam tentang mendengarkan musik. Musik menjadi sebuah hiburan untuk masyarakat Indonesia. Banyak orang yang menikmati alunan nada pada sebuah lagu. Hal ini bisa menjadi sebuah relaksasi pada pikiran kita yang sudah kalut akan kegiatan sehari-hari. Dari lirik sebuah lagu pun bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, karena di dalamnya ada sebuah pesan yang disampaikan oleh musisi kepada para pendengar atau penikmat musik. Tentunya jika pesan tersebut baik maka akan berdampak positif bagi diri kita. Begitu pula sebaliknya. Jika pesan itu buruk maka akan berdampak negatif untuk diri kita ini. Saat ini sahabat beriman sedang ramai diperbincangkan apakah musik haram dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam sendiri kita diperbolehkan untuk mendengar musik jika isi dari musik tersebut baik dan tidak membawa kepada kemungkaran. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Kalau musik itu baik maka dia baik. Kalau musik itu tak baik maka tidak baik untuk didengar. Musik yang baik seperti musik yang mengajak jihad, musik yang mengajak sholat, musik yang mengingat mati itu boleh. Tapi kalau musik yang mengajak zina tak boleh. Memang banyak sekali ragam musik yang ada di dunia ini. Kita sebagai umat muslim harus bisa memilih mana musik yang baik untuk didengarkan dan mana musik yang tidak seharusnya kita dengarkan. Hal ini menjadi tameng bagi diri kita agar tidak mendapatkan dosa dari perbuatan yang kita lakukan. Otak kita pun tidak tergoda melakukan perbuatan jahat karena musik yang kita dengarkan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Musik yang mengandung unsur kemaksiatan. Setiap musik mempunyai ciri khas masing-masing. Lirik yang ada di dalamnya pun bisa berisikan banyak macam hal. Tentunya ada yang baik dan buruk. Lagu-lagu religi menjadi salah satu contoh musik menjadi media dakwah yang mengajak umat muslim berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga lagu yang mengandung unsur kemaksiatan. Bentuk kemaksiatan pada musik bisa ada di lirik atau alunan lagunya sendiri. Misalnya, bila lagu tersebut mengajak berbuat kemaksiatan, dalam ajaran Islam sendiri kita pun diwajibkan untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan zina atau kemaksiatan. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jika kita mendekatinya, maka setan akan merayu diri kita agar terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Azab pun akan menimpa diri kita yang terjerumus ke dalam perbuatan zina. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran,
dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Musik juga mengandung kemaksiatan jika umpamanya irama lagu yang dinyanyikan seperti musik ritual peribadatan agama tertentu. Dalam kondisi ini musik menjadi haram, sebab seorang muslim dilarang meniru ritual ibadah agama lainnya. Kemaksiatan lain yang melekat pada musik bisa juga ada pada orang yang menyanyikan. Misalnya dia menampilkan aurat padahal syariat Islam memerintahkan untuk menutup aurat, atau si penyanyi melakukan gerakan-gerakan tidak senonoh dan melampaui batas. Pada intinya, jika suatu musik mengandung kemaksiatan adalah haram. Musik yang berisikan fitnah. Fitnah adalah perbuatan yang sangat keji, dan sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus menghindari perbuatan tersebut. Saat ini penyebaran fitnah bisa dilakukan dengan mudah, dan adanya internet yang bisa menyebarkan segala berita dengan luas, penyebaran fitnah bisa menjangkau segala manusia di muka bumi ini. Penyebaran fitnah bisa dilakukan dengan banyak hal dan kemasan yang menarik, salah satunya lewat musik. Tentunya sebagai umat muslim, kita pun dilarang untuk mendengarkan lagu yang berisikan tentang fitnah. Hal tersebut bisa saja membawa kita percaya kepada fitnah yang disebarkan tersebut dan menjadi bagian penyebar fitnah juga. Sesungguhnya azab yang amat pedih menunggu bagi kaum yang melakukan fitnah. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Maka dari itu kita pun harus cermat dalam memilih musik untuk didengarkan. Tentunya hal ini untuk menjaga diri kita dari fitnah yang diselipkan lewat lagu. Dengan begitu diri kita pun bisa menjauhi azab di neraka. Musik yang menghasut meninggalkan ibadah. Sebagai umat muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan selalu menggoda manusia untuk meninggalkan ibadah dan menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Musik yang kita dengarkan akan menjadi haram, bisa membuat diri kita pun meninggalkan kewajiban kita dalam beribadah. Dalam lirik yang tercantum bisa membawa kita ke dalam perbuatan dosa, maka kita pun dilarang untuk mendengarkannya. Kita pun akan mendapatkan azab jika terus mendengarkan musik tersebut. Jika terhasut pun diri kita akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang pergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 6. Jangan sampai karena hanya mendengarkan musik diri kita menjadi penghuni neraka. Sesungguhnya siksaan di neraka amatlah pedih. Tidak akan ada ampunan yang akan diterima jika sudah menjadi penghuni neraka. Musik bisa menjadi sesuatu yang positif jika digunakan secara baik. Kita pun diperbolehkan mendengarkan musik yang berbau positif dan menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi musik akan menjadi haram didengarkan jika berisikan keburukan atau hasutan dalam melakukan perbuatan dosa. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.